وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وعيد نفسي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dengan perasaan sedih meninggalkan Ramadan yang telah membina kita, mendidik kita selama 1 bulan penuh. Dan juga kita merasa gembira karena kita telah berhasil melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, baik itu ibadah puasanya, ibadah tarawihnya, ibadah tilawatul Qur'annya, ibadah infak dan sedekahnya, dan yang utama juga ibadah melawan hawa nafsu kita. Ini yang kita alhamdulillah saat ini merasa sangat bergembira dengan keadaan tersebut. Jamaah umat Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Ramadan benar-benar membentuk perilaku kita. Ada 5 macam pendidikan yang sangat utama sekali, yang mana pasca Ramadan ini kita harus bisa mengimplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama adalah Ramadan itu hanyalah training, pendidikan, yang mana pembuktian hasil training pendidikan tarbiyah yang kita rasakan selama Ramadan itu harus kita buktikan pasca Ramadan. Inilah yang namanya istiqamah di dalam beribadah. Di depan kita masih ada yang namanya puasa sunnah. Di depan kita masih ada yang namanya sholat tahajud, yang mungkin kalau Ramadan kita bisa bangun jam 3:30, 4. Setelah Ramadan ini bagaimana? Apakah kita masih bisa bangun 2:30, jam 3:30, 4 dalam melaksanakan sholat tahajud? Di waktu Ramadan Allah mendidik kita sangat mudah kita membaca Al-Quran. Setelah Ramadan ini bagaimana? Apakah kita masih bisa membaca Al-Quran? Di Ramadan kita sangat mudah infak sedekah. Setelah Ramadan apakah kebiasaan ini, semangat ini tetap ataupun malah lebih berkembang, lebih maju? Ini yang pertama adalah istiqamah. Karena istiqamah itu mahal. Kita harus mengerti bahwa Ramadan hanyalah penggemblengan tarbiyah, seperti di perusahaan ataupun di sekolah. Tarbiyah pembuktiannya apa? Pembuktiannya pasca Ramadan. Jemaah umat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari Ramadan, yaitu setelah Ramadan kita bertakbir, kita menggabungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari semenjak terbenamnya matahari sampai khatib naik ke atas mimbar. Ini yang qayyam, yang sehari-hari kita rasakan, kita bertakbir terus. Dalam sholat kita bertakbir terus.
Setiap rakaat kita bertakbir. Begitu juga azan kita bertakbir. Sebenarnya apa makna takbir di sini? Apakah hanya di mulut terus kita bertakbir siang dan malam? Tidak. Allah mendidik kita setelah Ramadan. Allah perintahkan kita untuk bertakbir kepadanya. Itu punya makna, jamaah sekalian. Maknanya adalah Allah lah yang besar. Wa kullu syai'in siwallah asghar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan artinya wa kullu syai'in siwallah. Segala sesuatu kecuali Allah itu apa? Kecil, asghar. Mulai sekarang setelah kita Ramadan ini, kita bulatkan tekad kita. Apapun kecil kecuali Allah. Pekerjaan kita kecil kecuali Allah. Harta kita kecil kecuali Allah. Keluarga kita kecil kecuali Allah. Kalau Allah sudah memanggil Allahu Akbar di azannya, tinggalkan semuanya. Tinggalkan pekerjaan Anda, tinggalkan keluarga Anda, tinggalkan harta-harta Anda. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu, anak-anak keluarga kamu, lalai akan mengingat Allah, lalai akan sholat. Barang siapa yang mengerjakan demikian, fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugikan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takbir yang sering kita lantunkan. Yang juga kita suruh melantunkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakanlah bilangan puasa kamu. Sempurnakanlah puasa kamu selama sebulan kata Allah. Dan bertakbirlah atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kamu supaya kamu termasuk orang yang bersyukur. Kita bertakbir. Yang pertama karena syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kita hidayah, petunjuk. Kita telah menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan penuh semangat. Ramadan puasanya tidak ada yang tinggal. Tarawihnya tidak ada yang tinggal. Ini makna dari takbir. Yang pertama kita bersyukur, yang kedua tetap kita mengagungkan Allah dari segala apapun. Pelajaran yang ketiga yang sangat penting yang bisa kita ambil adalah Allah melalui bulan Ramadan mendidik kita menjadi orang yang jujur. Mendidik kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Di bulan puasa, kenapa kita tidak mau makan, tidak mau minum, walaupun seandainya kita tidak ada orang yang melihat. Kita di tempat, di kamar mandi bisa aja kita makan, bisa aja kita minum. Tetapi kita tidak mau. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Pelajaran ini sangat penting pada jemaah sekalian. Allah mengajarkan kita menjadi orang yang jujur. Saat ini sangat sulit untuk mendapatkan orang yang jujur. Di pemerintahan, di organisasi, dimanapun di keluarga, sangat sulit untuk mendapatkan orang yang jujur. Adanya korupsi. Itu kenapa? Karena tidak adanya kejujuran di atas perilaku orang tersebut. Kita semuanya mengetahui sangat sulit untuk mendapatkan orang yang jujur saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sholihin. Sering-seringlah kamu bersama orang yang jujur. Allah mengajarkan kita kejujuran di bulan puasa, di bulan Ramadan, pasca Ramadan ini. Setelah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap umat Islam yang melakukan puasa terus tertanam kejujuran kepada dirinya, insya Allah negara kita ini menjadi makmur. Keluarga kita tidak akan berantakan. Karena kita lihat terkadang suami tidak jujur kepada istrinya, istri tidak jujur kepada suaminya, anak-anak tidak jujur kepada orang tuanya. Sangat penting ini yang namanya kejujuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Pelajaran yang sangat penting juga yang keempat, Allah mengajarkan kita tentang kepedulian sosial. Puasa, pendidikan lapar dan haus itu tidak hanya pendidikan menahan hawa nafsu para jamaah sekalian. Allah mendidik kita melalui Ramadan, melalui puasa, supaya kita merasakan kelaparan, supaya kita merasakan haus. Yang mana banyak saat ini orang yang kelaparan. Saudara-saudara kita yang di Palestina sana kelaparan. Tetangga kita jangan sampai ada yang kelaparan, kita tidak tahu. Laisal mu'min, kata baginda Nabi SAW, ar-rajulu alladhi yashfa' wa jaruhu ja'iun ila jambih. Tidak diakui keimanannya, kata baginda Nabi SAW, kalau seseorang dia kenyang dan dia mengetahui ada yang lapar, tetangga ini bukan hanya sebelah rumah para jamaah. Tetangga ini 40 rumah, 1 RT 1 RW. Ini Allah mengajarkan kita kepedulian sosial. Allah mengajarkan kita banyak berinfak dan sedekah. Inilah sarana untuk menunjang kepedulian sosial. Allah juga berfirman dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kamu setelah meninggal kamu menyesal. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jangan sampai nanti kamu meninggal, kamu menyesal. Menyesal apa? Menyesal karena tidak bersedekah. Ya Tuhanku, kalau bisa berikan aku waktu lagi, hidupkan aku hanya sejenak di dunia nanti, di dunia itu, supaya aku bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Ini Ramadan mengajarkan kita. Allah mengajarkan kita lewat Ramadan. Saat ini masjid kita ini sangat dibutuhkan yang namanya infak, wakaf. Ada sarananya. Jangan sampai nanti kita setelah meninggal kita menyesal. Saya banyak duit pada waktu di dunia, ya Tuhan, ya Allah. Kenapa saya tidak menginfakkan harta saya ke masjid At-Taqwa? Sedangkan masjid At-Taqwa sangat membutuhkan untuk melunasi ini wakaf yang di depan kita ini. Terbentang luas. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Supaya kita menjadi apa? Menjadi orang yang dermawan. Allah tidak mau kita menjadi orang yang kikir. Orang yang kikir itu tidak bergandengan dengan orang yang mukmin. Karena bagaimanapun zakat itu harus kita keluarkan. Ada 2,5% haknya fakir miskin. Ada 2,5% dari harta kita ini para jamaah, haknya orang yang harus mendapatkan. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat kita, sama juga dengan artinya kita makan harta anak yatim, harta orang miskin. Hati-hati masalah zakat ini. Berarti juga infak dan sedekah. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Masjid adalah jalan Allah. Masjid adalah salah satu sarana di jalan Allah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, apa janji Allah? Allah akan lipat gandakan para jamaah sampai 700 kali lipat.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bisa sekehendaknya melipatkan lebih daripada 700.000. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Poin yang kelima, pelajaran yang kelima yang juga sangat penting dari Ramadan ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah saling memaafkan. Selama Ramadan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni segala dosanya. Dosa kita sama Allah, insya Allah sudah dihapuskan dengan Ramadan. Yang tinggal apa? Dosa kita sama manusia. Dan Allah tidak bertanggung jawab. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Laisal wasil bimukafi, walakinnal wasil man qata'a man quti'a rahimuhu wa salaha." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu orang yang memenuhi kebutuhan, tetapi adalah orang yang menyambung tali silaturahmi itu, yaitu orang yang menyambung silaturahim, orang yang menyambung kekeluargaannya yang terputus. Ingat, kalau kita cuma bersalam-salaman mudah, kalau kita cuma saling memaafkan mudah, tetapi yang sulit apa? Kita memaafkan orang yang pernah berbuat jahat sama kita. Ada keluarga kita yang mungkin kita belum akur, sama orang tua kita masih kesal, adik kakak kita berantem terus, sama tetangga kita tidak akur. Terkadang walaupun lebaran dia tidak mau menyapa, dia ogah untuk memulai minta maaf. Jangan sampai, kata baginda Nabi, orang yang bersilaturahim itu, menyambung tali persaudaraan itu adalah orang yang mau memulai melekatkan lagi tali persaudaraannya. Dia minta maaf kepada orang yang dulu pernah menzaliminya. Karena bagaimanapun, orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Karena orang-orang yang bertakwa, yang mana kita selama Ramadan kita ingin menjadi orang bertakwa, tandanya adalah orang yang mau, orang yang bisa menahan amarah, dan orang yang memaafkan orang lain. Supaya apa? Supaya Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar bersih dari segala dosa, dosa kepada Allah dan juga dosa kepada sesama manusia, khususnya kepada keluarga, sahabat karib kita, orang tua kita. Kita datangi setelah ini. Mungkin siapa-siapa yang membuat kita kesal pada waktu itu, mulai kita minta maaf kepada dia. Kita mulai tidak apa-apa. Jangan merasa gengsi, jangan merasa malu dan sebagainya. Mudah-mudahan 5 poin yang sangat penting ini, banyak sekali sebenarnya pelajaran Ramadan ini yang bisa kita ambil hikmah-hikmahnya. Tetapi dengan 5 yang sangat penting ini, kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, dan kita bisa ketemu lagi di Ramadan yang akan datang, dan Allah menerima Ramadan kita kali ini dan menjadi Ramadan yang terbaik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم وحد صفوفهم اللهم أجل السكينة على قلوبهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا وفتحا قريبا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم دمر اليهود وزيونس إسرائيل اللهم دمر اليهود وزيونس إسرائيل اللهم دمر اليهود وزيونس إسرائيل اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال بعد رمضان اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال بعد رمضان اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال بعد رمضان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله واذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر تقبل الله منا ومنكم يا كريم minal aidin wal faidin. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Wa akhirul kalam nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi